Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibtu Sumayasa dari kelompok 2, NIM 2100300175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang asal-usul manusia menurut Lontar Tutur Rare Angon. Jadi yang pertama itu agama Hindu bersumber pada kitab suci Weda, tetapi ajaran-ajaran Weda tersebut diimplementasikan sedikit berbeda dengan ajaran Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Di mana ajaran Hindu di Bali itu dipengaruhi oleh adanya sekte-sekte yang sempat eksis, sehingga kerap menimbulkan perbedaan. Berkaitan dengan hal itu, terdapat banyak ajaran-ajaran Hindu yang terdapat dalam Weda, kemudian diimplementasikan ke dalam lontar. Uh, Terus apa itu lontar? Jadi lontar itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu rontal atau daun tal. Adalah daun salam atau daun tal yang kemudian dikeringkan dan dipakai sebagai bahan naskah dan kerajinan. Jika dikaitkan dengan filsafat manusia, terdapat banyak sekali lontar yang menjelaskan tentang filsafat manusia. Salah satu contohnya yaitu lontar tutur are angon. Jadi lontar tutur are angon ini adalah bahan dasar saya untuk membuat presentasi kali ini. Kemudian apa itu lontar tutur are angon? Jadi lontar tutur are angon ini adalah lontar yang menjelaskan uh, proses bagaimana asal usul manusia, yaitu mulai dari manusia itu dibuat sampai manusia itu meninggal. Uh, Dalam lontar ini juga dijelaskan mengenai catur sana atau kandapat, dan jelaskan pula mengenai nama-nama janin sesuai dengan usia kandungan, dan dijelaskan pula mengenai upacara-upacara yang harus dilaksanakan pada usia-usia tertentu. Baik, kita ke poin yang pertama, yaitu bagaimana asal-usul manusia menurut Lontar Tutur Rare Angon. Jadi, asal-usul manusia menurut Lontar Tutur Rare Angon itu disebabkan karena adanya pertemuan antara Rare Angon sebagai simbol perusa atau laki-laki dengan Rare Cili sebagai simbol perdana atau perempuan yang kemudian menjalin kisah asmara. Dan jika jelaskan lebih rincinya itu, si Rari Angon ini akan mengeluarkan atau menghasilkan kama peta atau uh, sel sperma, dan Rari Cili ini menghasilkan kama bang atau sel ovarium. Kemudian kama bang dan kama peta ini bertemu bertemu dan dan menetap di rahim sebagai janin dengan nama Sang Amarta Sabuwana, atau sering juga kita sebut sebagai janin. Janin itu yang akan menjadi cikal bakal dari manusia yang baru. Dan selanjutnya dalam Lontar Tutur Are Angon juga dijelaskan mengenai nama-nama janin sesuai dengan usia kandungannya. Misalkan saja pada bulan ke-1 atau pertama, si janin itu bernama Sangyang Manik Kamogumuh. Pada bulan kedua bernama Sangyang Manik Kamobusana. Pada bulan ketiga bernama Sangyang Manik Tiga Warna. Pada bulan keempat bernama Sangyang Manik Sri Gading. Pada bulan kelima bernama Sangyang Manik Kembang Warna. Pada bulan keenam bernama Sangyang Manik Kutelengis. Pada bulan ketujuh bernama Sangyang Manik Wima Samaya. Pada bulan ke-8 bernama Sangyang Waringin Sungsang, dan pada bulan yang terakhir atau bulan ke-9 yaitu bernama Sangyang Tungtung Buana. Dan selanjutnya pada lontar tutur Are Angon ini juga dijelaskan mengenai catur sana atau kandapat. Apa itu catur sana? Catur sana itu berasal dari dua kata, yaitu catur dan sana. Catur yang berarti empat dan sana berarti saudara. Jadi catur sana itu adalah empat saudara yang terakhir bersama manusia, yang akan melindungi manusia itu dari dia lahir sampai manusia itu meninggal. Dan catur sana atau kandapat ini juga dijelaskan dalam Atharva Weda yang berbunyi Pundarikam Nawa Nawa Dwaram Tribir Gunabir Awatram Tarmit Yat Yaksamat Manwat Tait by Vairo Widoh, yang berartikan orang dengan pengetahuan ilahi yang mengetahui roh yang bersemayam di teratai, yaitu badan manusia yang berpintu 9 dan terjebak di dalam 3 belenggu. Uh, Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari catur sana ini, atau saudara empat. Jadi yang paling tua atau yang pertama kali lahir yaitu Yehnyom atau air ketuban, sering juga disebut dengan Sang Buddha Anggapati. Dan yang kedua yaitu getih atau darah.
sering juga disebut dengan Prajepati. Kemudian yang ketiga lahir Lamas atau plasenta, disebut juga dengan Banaspati. Dan yang terakhir lahir yaitu Ari-Ari, disebut juga dengan Banaspati Raja. Baik, untuk penjelasan yang lebih lengkap dan lebih rinci mengenai catur sanda atau kandapat ini, rekan-rekan dapat melihatnya pada link yang telah saya taruh di layar. Baik, selanjutnya di dalam lontar tutorial Angon juga dijelaskan mengenai nama-nama bayi pada tahap kehidupan tertentu. Misalkan saja pada saat bayi itu berusia 1 bulan, yang diberi nama Sangyang Kawaspadan. Kemudian saat menyentuh tanah bernama Sangyang Prana Buana Songke. Saat hari dan saat hari dipotong bernama Sangyang Nanggala. Saat diberdirikan itu bernama Sangyang Sarining. Saat disusui bernama Sangyang Naga Gombang. Saat mulai berjalan bernama Sangyang Melengis. Saat diberikan jimat bernama Sangyang Tutur Buana. Saat diemban bernama Sangyang Saroja. Saat diletakkan di tempat duduk bernama Sangyang Winusaka. Saat diberikan susu bernama Sangyang Buta Prana Sakti. Saat mulai disuap makanan bernama Sangyang Antaboga. Kemudian saat mulai melihat sekitar itu bernama Sangyang Menget. Dan selanjutnya saat mulai meraba-raba itu bernama Sangyang Naga Sese. Saat mulai merasakan cemburu itu bernama Sangyang Banyumiri. Saat bisa duduk bernama Sangyang Gana. Saat bisa memukul itu bernama Sangyang Tala. Saat mulai bisa berjalan bernama Sangyang Buta Gelis. Saat sudah bisa memanggil nama ayah dan ibu bernama Sangyang Tutur Menget. Saat sudah bisa mulai bermain bernama Sangyang Ajalila. Saat sudah bisa memakai pakaian bernama Sangyang Kumara. Saat mulai mengenal kata-kata bernama Sangyang Jatiwarna. Dan saat mulai mempelajari sastra bernama Sangyang Weda Mahawidya. Dan kita ke poin yang selanjutnya, yaitu di dalam lontar tutorial Angon ini juga jelaskan mengenai upacara-upacara yang harus dilakukan pada saat usia tertentu. Mulai dari yang pertama yaitu upacara Abulan Pitung Dino atau upacara menjolongan. Tujuan dari upacara ini adalah untuk membersihkan atau menyucikan si ibu, dan si bayinya akan diberikan jimat pesikepan dengan tujuan agar si bayi itu sehat dan selamat serta panjang umur. Kemudian upacara yang kedua yaitu upacara telubulanan atau nyambutin. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan si bayi agar si bayi itu bisa memasuki tempat-tempat suci. Kemudian ada upacara 6 bulanan atau otonan. Upacara ini dilaksanakan ketika bayi itu berusia 6 bulan atau 210 hari dalam kalender Bali. Tujuan dari upacara ini adalah untuk sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena si bayi telah diberikan kesehatan dan umur panjang. Selanjutnya ada upacara menek kelih. Untuk laki-laki itu bernama Ngeraja Singa, sedangkan untuk perempuan itu disebut dengan Ngeraja Sewala. Jadi upacara menek kelih ini sebagai perwujudan rasa syukur dari orang tua karena anaknya telah tumbuh sesuai dengan usia yang wajar dan telah tumbuh menjadi seorang remaja yang berbakti. Selanjutnya ada upacara potong gigi atau mepandas. Tujuan dari upacara ini adalah agar manusia itu bisa mengendalikan satripu yang ada dalam dirinya. Dan yang terakhir ada upacara ngaben. Upacara ngaben itu bertujuan untuk ngeraga sarira agar dapat kembali ke asalnya atau bersatu dengan alam. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai isi dari lontar tutorial Angon dapat disimpulkan mengenai asal-usul manusia, yaitu karena adanya pertemuan antara Rari Angon dengan Rari Cili yang kemudian menjalin kisah kasih dan menghasilkan janin atau sang Hyang Amerta Sabuwana yang kemudian menjadi cikal bakal dari manusia yang baru. Kemudian dijelaskan pula mengenai catur sana, dijelaskan pula mengenai nama-nama dari usia kandungan tertentu, nama-nama janin sesuai dengan usia kandungan, dan dijelaskan pula mengenai upacara-upacara yang harus dilaksanakan pada usia tertentu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang asal-usul manusia menurut lontar tutorial Angon. Bila ada
Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.